Halo, selamat datang di Mix Monday Channel Newsmo. Sesi bagi-bagi segala macam informasi seputar hal apapun. Kali ini kami akan memberikan informasi penting buat kalian semua yang kemarin berjuang ikut serta dalam CPNS 2019. Yang bagi kalian yang sudah lolos SKD, sudah lolos seleksi kompetensi dasar, pasti sekarang lagi nungguin untuk seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Dan bagi kalian yang setiap hari cari-cari informasi di internet, mantengin di segala macam sosial media, kalian yang terus bertanya-tanya kapan sih jadwal SKB dimulai, pasti kemarin udah dapat info tentang tahapan pelaksanaan SKB CPNS 2019, yang dimana di dalamnya berisi informasi seperti ini. 1. Penentuan jumlah peserta SKB atau verifikasi peserta SKB CPNS 2019 tanggal 15 sampai 20 Juni 2020. Yang kedua, pengumuman dan penentuan jenis soal dan tipe soal SKB CPNS 2019 sesuai jumlah peserta, formasi jabatan, dan pendidikan peserta pada tanggal 22 sampai 30 Juni 2020. Yang ketiga, entry data peserta SKB CPNS 2019 dalam database atau server sscasn.bkn.go.id pada tanggal 1 sampai dengan 10 Juli 2020. Yang keempat, entry soal SKB CPNS 2019 ke dalam sistem CAT BKN berikut dengan PIN soal atau password pada tanggal 11 sampai dengan 23 Juli 2020. Yang kelima, pengumuman pelaksanaan SKB CPNS 2019 pada tanggal 24 Juli 2020. Yang keenam, pelaksanaan SKB CPNS 2019 pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 19 September 2020. Yang ketujuh, penyampaian hasil SKB CPNS 2019 pada tanggal 20 sampai dengan 29 September 2020. Yang kedelapan, pengumuman hasil seleksi CPNS 2019 pada tanggal 30 September 2020. Yang terakhir, yang kesembilan, pemberkasan usul penetapan NIP pada tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2020. Namun, informasi yang beredar seputar SKB CPNS tersebut dibantah loh oleh akun Twitter resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kalian bisa cek deh langsung di @bkn.go.id. Ternyata informasi tadi itu cuma hoax atau tidak benar, teman-teman. Di Twitternya ditulis bahwa pemerintah hingga saat ini belum memutuskan jadwal pelaksanaan SKB pada seleksi CPNS formasi tahun 2019, teman-teman. Pemerintah kini sedang mengkalkulasi metode yang tepat dalam pelaksanaan SKB, termasuk dalam situasi new normal. Berarti yang buat kemarin itu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah dikonfirmasi oleh Kompas.com kepada Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Pak Prayono, beliau mengkonfirmasi bahwa tahapan-tahapan tersebut itu tidak benar atau hoax. Hingga kini dari pihak BKN masih belum mengeluarkan jadwal dan memutuskan kapan digelarnya tes SKB CPNS 2019. Pak Prayono juga mengatakan bahwa jadwal SKB CPNS 2019 akan dilakukan setelah seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan 2020, sekitar kurang lebihnya antara akhir Agustus sampai September. Pak Prayono juga menegaskan bahwa jadwal SKB CPNS 2019 nantinya akan dikeluarkan sendiri oleh BKN. Jadi buat kalian para pejuang CPNS dimohon untuk lebih sabar berarti teman-teman. Ya kita sabar mau gimana lagi, karena kendala harusnya kan dilaksanakan Maret kemarin kan ya, tapi karena ada pandemi gini yang menyusahkan nih, jadi yang semuanya diundur, masih belum pasti nih kapannya. Tapi kalau kata Pak Paryono sih antara Agustus sampai September. Dan untuk kabar buruknya lagi, untuk CPNS 2020 ditiadakan teman-teman, karena yang 2019 kemarin juga masih belum selesai, masih belum kelar. Oh iya, ada kabar lagi nih, kabar baik nih. Bagi para peserta yang usianya sudah 35 tahun, sudah lewat dari 35 tahun karena diundurnya seleksi SKB ini, BKN menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir dan tetap akan menjadi peserta SKB CPNS. Karena dihitungnya itu mulai daftarnya di administrasi kemarin, teman-teman. Jadi kesimpulannya, yang pertama, untuk informasi yang kemarin, yang 9 tahapan pelaksanaan SKB CPNS 2019 itu tidak benar atau hoax ya teman-teman. Untuk kabar resminya, kabar apa namanya, untuk berita benarnya, untuk berita yang resminya kita tunggu aja di BKN, yang dari BKN teman-teman.
Yang kedua, seleksi SKB CPNS 2019 akan dilakukan setelah SKD Sekolah Kedinasan. Jadi setelah seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan. Dan itu pun belum tentu digelar secara online ya teman-teman. Untuk yang ketiga, bagi yang usianya sudah lewat 35 tahun, karena diundurnya proses seleksi kompetensi bidang 2019 diberikan kompensasi oleh BKN karena dihitungnya mulai pendaftaran kemarin, jadi tetap boleh ikut. Ya, itulah 3 poin penting informasi yang menurut saya sangat-sangat berguna untuk kita semua, khususnya bagi para pelamar CPNS tahun 2019. Kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai biar semua tahapan cepat segera diselesaikan, dan doa terbaik untuk kita semua bagi yang ikut seleksi, semoga diberikan kelancaran, kesuksesan, dan jalan yang terbaik. Oke, sekian dulu informasinya, semoga berguna buat kalian semua, buat kita semua. Dan jangan lupa subscribe channelnya untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut tentang tahapan-tahapan CPNS 2019 atau informasi-informasi lainnya yang mungkin penting buat kalian semua. Sampai ketemu di video dan informasi selanjutnya. Dadah.